Oh iya, pembelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama Pak Sandy Purnamajaya. Lagi-lagi Pak Sen lupa ya, nggak ke sekolahan ya. Tunggu Pak Sen di sekolahan ya. Tapi biar cepet, lewat pintu kemana saja Pak Sen punya. Nah, inilah pintu kemana saja punya Pak Sen. Salah. Aduh, salah lagi. Siapa gue? Masih salah, kurang dikit lagi. Akhirnya tidak tersesat. Mari kita masuk ke pembelajaran. Materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1. Sumber belajar buku Bahasa Indonesia mata pelajaran wajib dengan penulis Uti Darmawati dan Y. Budi Artati, editor Aprianto Dwi Santosro dan Ika Yuliana Putri. Masuk ke bab 2 yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua yaitu identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, konstruksi informasi teks eksplanasi. Yang keempat, analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang kelima, produksi teks eksplanasi. Masuk ke yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang akan saya jelaskan yaitu pengertian teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Yang kedua yaitu membuat informasi sesungguhnya atau fakta. Yang ketiga, membuat informasi bersifat keilmuan. Yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Untuk pengertian dan ciri-ciri, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan lewat komentar YouTube di bawah ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu identifikasi informasi dalam teks eksplanasi, berupa fakta dan gagasan pokok. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam pengembangan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama teks eksplanasi. Yang ketiga, konstruksi informasi teks eksplanasi. Dibagi menjadi dua yaitu bagian-bagian teks eksplanasi dan susun ulang teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian, pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa deretan penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada mengabstraksi teks eksplanasi. Yang pertama yaitu membaca teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Yang keempat yaitu analisis struktur dan kebahasaan. Yang akan saya jelaskan yaitu struktur teks eksplanasi dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum berupa pendahuluan. Yang kedua yaitu penjelasan proses pengembangan dari pendahuluan. Yang ketiga yaitu penutup berisi kesimpulan atau interpretasi. Kebahasaan teks eksplanasi terdapat konjungsi, terdapat keterangan waktu, dan istilah. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya untuk mengenai kebahasaan teks eksplanasi. Poin 5. Produksi teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Yang kedua, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Dan yang ketiga, penyuntingan teks eksplanasi. Pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Teks eksplanasi dibagi menjadi dua pola pengembangan. Saya ulangi, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Yang pertama yaitu menentukan topik atau tema. Yang kedua menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga pengumpulan data dari berbagai sumber. Yang keempat menyusun kerangka. Dan yang terakhir mengembangkan kerangka menjadi karangan teks eksplanasi. Langkah-langkah menyunting sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca kalimat demi kalimat secara teliti. Digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. Yang kedua yaitu membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat yaitu memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat, atau menambahkan paragraf dengan runtut. Ya, sekian pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas mengikuti pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian tetap keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran dari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.